Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ayahanda bapak dosen kami, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Tarmizi Herianto Rambe, NIM 2401038, HKI semester 4, Institut Agama Islam Padang Lawas. Adapun tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu Hukum Tata Negara, yang mana yang mengenai tentang lembaga independen yang ada di Indonesia ini. Jadi saya di sini mengambil salah satu lembaga tersebut yaitu tentang Komnas HAM. Langsung saja, adapun yang pertama adalah dasar pembentukan Komnas HAM. Komnas HAM pertama kali dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Pembentukan ini merupakan salah satu hasil dari rekomendasi lokal karya hak asasi manusia yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan PBB saat itu. Namun, demi memperkuat kedudukan, mandor, dan independensinya, landasan hukum Komnas HAM kemudian ditingkatkan menjadi undang-undang. Saat ini dasar hukum utama Komnas HAM adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya bab 7, pasal 75 hingga pasal 99. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memberikan mandat khusus kepada Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik untuk kasus pelanggaran HAM yang berat. Adapun yang kedua adalah tujuan didirikannya Komnas HAM. Merujuk pada pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM didirikan dengan dua tujuan utama. Yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia sesuai dengan Pancasila. Undang-Undang 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM, gunanya mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional, yaitu manusia Indonesia seutuhnya dan pelaksanaan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Adapun yang ketiga tentang kewenangan Komnas HAM. Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM memiliki mandat untuk melaksanakan 4 fungsi utama, yaitu pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi. Secara operasional, kewenangan Komnas HAM meliputi yang pertama, penyelidikan kasus pelanggaran HAM, melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang patut diduga terdapat pelanggaran HAM. Adapun yang kedua adalah penyelidikan pelanggaran HAM berat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Garing 2000, Komnas HAM bertindak sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan pro justitia atas dugaan pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebelum diserahkan ke Jaksa Agung. Yang seterusnya adalah pemanggilan pihak terkait, yaitu memanggil pengadu, korban, saksi maupun pihak yang diadukan untuk dimintai keterangan. Seterusnya, ditinjau di tempat kejadian, melakukan pemeriksaan setempat, datang langsung ke lokasi kejadian atau lapangan. Seterusnya yaitu pemberian rekomendasi, memberikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah, DPR atau institusi terkait untuk ditindaklanjuti. Adapun yang terakhir adalah tentang mediasi, bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa perdata HAM ringan antar pihak secara damai.
Adapun mekanisme kerja Komnas HAM tersebut yaitu secara umum bagaimana Komnas HAM merespon dan memproses suatu aduan atau isu HAM terbagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu mekanisme pengaduan dan pemantauan khusus umum. Yang pertama, penerimaan pengaduan. Korban, keluarga, atau kuasa hukum menyampaikan laporan secara tertulis atau datang langsung ke kantor Komnas HAM mengenai dugaan pelanggaran HAM. Komnas HAM juga bisa berinisiatif tersendiri tanpa aduan jika melihat isu yang viral dan krusial. Adapun yang kedua yaitu analisis aduan. Komnas HAM memeriksa apakah laporan tersebut memenuhi syarat dan benar-benar masuk dalam ranah pelanggaran HAM. Yang ketiga, penyelidikan dan pemantauan lapangan. Jika dinilai valid, tim Komnas HAM akan mengumpulkan bukti diminta keterangan saksi atau ahli dan meninjau lokasi. Yang keempat yaitu penyusunan rekomendasi. Komnas HAM mengeluarkan laporan hasil pemantauan yang berisi rekomendasi kepada pihak otoritas atau misalnya Polri, kementerian atau pemerintah daerah agar hak korban dipulihkan dan hukum ditegakkan. Yang kedua yaitu mekanisme mediasi. Jika kasusnya berupa sengketa, misalnya sengketa lahan antar warga dan perusahaan, Komnas HAM dapat menawarkan jalur mediasi. Komnas HAM akan mempertemukan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dan yang memikat. Adapun yang terakhir adalah mekanisme khusus pelanggaran HAM yang berat, yaitu yang pertama yaitu pembentukan tim ad hoc. Komnas HAM membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan kejahatan, genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang kedua, penyelidikan pro justitia. Tim mengumpulkan bukti-bukti formal di lapangan. Yang ketiga yaitu penyerahan berkas. Hasil penyelidikan berupa berkas acara penyelidikan diserahkan kepada Jaksa Agung selaku penyidik dan penuntut umum untuk diteruskan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ya, begitulah isi dari pemenuhan tugas mata kuliah Ana pribadi. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.